Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Love Church Family. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali lagi pada hari ini. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang bulan dan sepanjang tahun 2021. Kita sudah melewati banyak hal, ada pergumulan, kesulitan, permasalahan, tapi karena penyertaan Tuhan sehingga kita boleh ada sampai dengan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021 Bapa. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kekuatan Tuhan yang ada sehingga kami boleh melewati setiap proses Tuhan kehidupan di tahun 2021 ini Bapa. Bapa, biarlah di tahun depan 2022 menjadi tahun yang baru bagi setiap kami. Hikmat yang baru, sukacita yang baru Tuhan sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Yang siap katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian, penyembahan kita buat Allah, Raja di atas segala raja. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus
kemuliaan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tahun berganti tahun, Tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik. baik, sungguh amat baik, Kau baik Tuhan. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti, tahun akan selalu berganti tahun. Namun janji-Mu tinggal tetap, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Engkau yang tidak pernah lalai menjaga kami, Engkau yang selalu ada bagi kami. Engkaulah Allah yang memelihara hidup kami, dan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kami sembah Engkau ya Allah, kami sembah Engkau yang Raja. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sebab itu kami tak perlu takut akan hari esok, sebab ada tangan-Mu yang menjaga kami ya Tuhan. Sekali lagi katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. akan berubah Sampai selamanya, ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan, Tuhan melindungi.
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa yang takkan pernah habis dalam hidup kami. Oh, thank you Lord Jesus. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya, shalom, haleluya. Saya sukacita kembali kita bisa berjumpa walaupun masih online, belum tatap muka. Saya berdoa, if everything okay, maka kami punya rencana di pertengahan Januari kami akan ibadah tatap muka. Ya, nanti beritanya kita broadcast dan kami akan beritahukan melalui pengumuman melalui media sosial juga. Yang ada kami akan umumkan kapan kita akan mulai ibadah offline. Haleluya. Kita doain ya, udah kangen pasti ya. Demikian juga kita akan terus bersama-sama sepanjang tahun yang akan datang, baik offline maupun online, itu juga tetap akan ada, karena kita ibadahnya bukan hanya offline tetapi juga masih hybrid, ada offline dan ada online. Jadi online yang merupakan live streaming daripada ibadah offline kita. Tempatnya di mana dan bagaimana detailnya nanti kita akan beritahukan ya. Karena saya masih melihat perkembangan daripada pandemi yang ada, supaya semuanya tetap aman. Haleluya. Dan doakan juga mengenai program-program kita, ada pembangunan Love Center supaya terus masih tetap bisa berjalan, dan juga program-program panti asuhan, care, semuanya boleh berjalan bersama-sama. Kenapa? Karena tahun ini memang tahun-tahun ini memang tahun-tahun yang gak mudah. Ini adalah tahun-tahun masa-masa pandemi, tetapi nyata penyertaan Tuhan dan nyata ternyata ketulusan dan iman daripada Love Church Family, di mana tetap mensupport sehingga semua kegiatan terutama care itu masih bisa berjalan. Waduh, tepuk tangan dulu buat saudara, dan tepuk tangan terutama untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami selalu bertanya-tanya, akankah kami survive di tahun 2021? Akankah kami sampai di penghujung daripada 2021? Pertanyaan itu selalu ada, tetapi hari ini Tuhan, hari ini
malam ini nyata semuanya terjawab bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan luar biasa, itu membuat kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Patutlah kami syukuri 2021 yang sebentar lagi akan kami lalui. Demikian juga patutlah kami song-song 2022 dengan kepala yang tegak, dengan senyuman, dengan ketenangan hati, dengan ketegaran, dan penuh antusias. Karena kami tahu bahwa tahun apapun itu, selama engkau berjalan bersama-sama dengan kami, maka di situ ada kemenangan yang gilang gemilang bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Nyatakan kehendakmu, nyatakanlah isi hatimu, kami mau dan siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Yes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa persoalan belum selesai, pandemi masih ada, tetapi yang saya percaya di tengah-tengah pandemi ini justru kita akan merasakan dan melihat Tuhan. Amin. Amin. Saudara merasakan hal itu? Saya sangat merasakan. Di tengah-tengah tekanan yang sangat berat, yang awal 2020 ketika tekanan itu ada, di mana pandemi mulai, istri saya sakit dengan penyakit yang gak main-main, cancer dengan jenis yang membuat akhirnya segala sesuatunya, tekanan itu semakin berat, prosedur-prosedur rumah sakit yang semakin ketat, dan banyak hal Bapak Ibu. Keterbatasan daripada pelayanan itu juga membuat tekanan tersendiri. Tetapi dari awal 2020 saya gak yakin gitu, sempat ada rasa ragu apakah saya akan survive di masa-masa ini dengan segala persoalan yang ada ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Love Church Family, you know that saya berdiri sebagaimana aku berdiri hari ini, aku ada sebagaimana aku ada hari ini, itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Secara perhitungan manusia, maka tidak mungkin saya bisa menjalani tahun-tahun sulit ini selama 2 tahun. Tetapi pada kenyataannya kami menjalaninya. Dan sama-sama hari ini kita tiba di penghujung 2021. Sebentar lagi memasuki 2022. Dan engkau lihat keadaan kami yang sangat baik, keadaan Anda yang sangat baik. Dan saya percaya itu semua bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena janji Tuhan yang digenapi atas saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yes, kesulitan memang ada. Yes, waktu saya melihat, saya teringat akan seorang nabi yang bernama Habakuk, di mana pergantian politik hari itu, pergantian dari satu raja ke raja yang lain, membuat dia hidup pada masa-masa yang baik dan masa-masa yang sulit. Di masa yang sulit, di dalam Habakuk 3, coba kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Habakuk pasal yang ketiga, Habakuk pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17, kita mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan ini saya berdoa kiranya apa yang menjadi iman daripada Habakuk, demikian juga akan menjadi iman kita. Menjadi iman kita, menjadi statement kita. Sehingga kita bukan orang yang takut, kita bukan orang yang penuh dengan keraguan, kita bukan orang yang goyah, tetapi kita menjadi orang-orang yang kuat. 2022 tidak akan lebih baik dari 2021. 2022 sepanjang yang saya tahu, semakin tua usia dunia ini, usia bumi ini, maka persoalan akan semakin banyak. Jadi tahun ke tahun daripada dunia ini, saya percaya kesulitan juga akan makin meningkat, makin tinggi, makin kompleks. Mungkin
yang sudah usianya 50 tahun, bandingkan dengan keadaan 50 tahun yang lalu. Sesungguhnya hari ini kejahatan manusia makin meningkat. Hari ini persoalan-persoalan makin banyak. Hari ini kesulitan makin kompleks. Tetapi seiring dengan kesulitan itu, seperti seorang yang sekolah, SD tidak lebih sulit dari SMP, tetapi SMP pun kita bisa lalui. Karena apa? Karena Tuhan meningkatkan juga kemampuan kita, meningkatkan juga kekuatan kita, meningkatkan juga ketahanan kita, meningkatkan juga keterampilan kita, sehingga kita sanggup. Apapun masa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ada di sana menyanggupkan saudara dan saya untuk keluar lebih dari orang yang menang. Haleluya. Kita baca Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan baik. Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak. Sekali lagi, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Masanya sulit? Yes. Sudah diselamatkan? Belum. Tetapi dia tahu. Dia, Habakuk mengerti. Habakuk kenal siapa Tuhan itu. Habakuk tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga dengan percaya, dengan iman, dia keluarkan statement, aku akan bersorak-sorai. Selama aku ada di dalam Tuhan, selama aku bersama dengan Tuhan, aku akan tetap bersorak-sorai. Haleluya. Gak ada yang bisa kemudian di absen, gak ada yang baik. Di absen gak ada yang bagus. Di absen gak ada yang menguntungkan. Di absen gak ada yang kelihatannya menimbulkan harapan. Di absen kayaknya segala sesuatunya akan membawa kita terpuruk. Tetapi Habakuk tidak ikut apa yang dia lihat. Dia percaya apa yang dia lihat. Dia tetap percaya bahwa selama kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan tetap bersorak-sorak walaupun ada di dalam kesulitan. Kenapa Habakuk bisa seperti itu? Ternyata dia adalah orang yang mengenal siapa Allah yang dia sembah. Itu kuncinya. Kesulitan pasti terjadi. Makanya saya bilang, mau gak susah, mau gak ada masalah, ya meninggoy aja, ya mati aja. Karena hanya orang mati yang gak punya masalah. Yang punya masalah siapa? Orang yang masih hidup. Ada orang yang meninggal, kita yang punya masalah. Yang meninggal gak punya masalah. Dia mau dibuang, dia mau dibakar, dia mau ditanam, udah gak punya persoalan. Tetapi selama kita hidup, kita masih ada di dalam persoalan. Kenapa persoalan bisa terjadi? Dua hal. Yang pertama, persoalan terjadi tentunya yang terbesar, sebagian besar terjadi karena apa? Karena kesalahan kita, karena kecerobohan kita, karena ketidaktaatan kita, karena dosa-dosa kita. Kita bisa ada di dalam persoalan. Tetapi yang kedua, kita sudah betul, kita sudah lurus. Habakuk 2 bilang, orang yang lurus hatinya, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tenang. Tetapi semuanya eksternal membuat dia menderita. Eksternal, entah itu bencana alam,
Entah itu force majeure kayak hari ini yang terjadi pandemi. Ini bukan salah siapa-siapa. But it happened. Dan waktu pandemi itu ada, waktu gempa bumi itu ada, waktu bencana alam itu ada. Dia nggak pilih-pilih, oh ini pendeta lewat, oh ini enggak. Dia libas semua, dia hajar semua, semuanya kena. Kok bisa begitu ya Pak ya? Kenapa ya kok Tuhan segitunya sih? Gitu. Apa Tuhan nggak bisa melalukan itu? Apa Tuhan nggak bisa? Kalau udah namanya banjir, mau itu rumah bordir atau gereja, kena dua-duanya. Nggak kemudian banjirnya, oh ini gereja lewat. Gitu. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan mau memperlihatkan kepada dunia ini, orang-orangnya yang ada di dalam dunia ini, bagaimana mereka meresponi, bagaimana mereka menyikapi kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Orang beriman sama orang gak beriman, kalau di dalam gereja gak kelihatan. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, waktu sama-sama duduk di gereja bersebelahan gak kelihatan. Bisa dilihat dari senyumnya, enggak mungkin yang gak beriman senyumnya lebih manis. Ya kan? Oh mungkin Alkitabnya lebih besar, dia bawa lebih besar, Alkitabnya lebih bagus. Kenapa? Karena gak pernah dibaca. Baru terus, bagus terus saudara. Sementara yang beriman, Alkitabnya kumel, lecek, banyak coretan-coretan. Kita gak bisa lihat di saat semuanya oke, di saat semuanya tenang. Kapan itu kelihatan? Waktu ada tantangan dan persoalan. Makanya waktu persoalan secara eksternal itu menimpa kita, bisa saja terjadi. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah respon yang benar terhadap persoalan itu. Itu menunjukkan identitas kita, siapa kita, dan iman percaya kita. Amin Bapak Ibu. Istri saya bisa kena sakit cancer, bisa. Dan saya gak pernah bertanya why. Karena saya mengerti betul bahwa itu bisa terjadi. Gak perlu saya tanya mengapa. Karena yang saya percaya dan yang pasti, bahwa yang pertama, alasannya selalu baik. Tidak ada yang tidak baik. Saya dan istri saya berkata hal yang sama. Alasannya pasti baik. Itu yang aku percaya. Kalau Anda tanya sama saya ngerti gak? Enggak. I don't understand but I believe, I have faith. Bahwa Tuhan, Bapakku, tidak akan pernah punya rencana dan rancangan yang jahat terhadap diri kami. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, saat aku ada di dalam persoalan itu, yang pasti, Tuhan pasti akan tunjukkan pertolongannya. Waktu bangsa Israel diperhadapkan dengan lautan di depan dan pasukan Firaun di belakang, Tuhan buka laut itu, terbelah, dan umat Israel dia berjalan di tanah yang kering, di tengah lautan. Oh iya betul, Tuhan membawa mereka ke padang gurun. Tetapi Tuhan letakkan tiang api, Tuhan letakkan tiang awan. Tuhan buat kasut mereka tidak rusak, Tuhan buat pakaian mereka tidak lapuk. Di tengah kesulitan tetap ada penyertaannya. Itu yang kami percaya Bapak Ibu. Bisa terjadi? Bisa. Nah, persoalan-persoalan yang terjadi, kesesakan, faktor eksternal yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, sayangnya bisa berakibat fatal.
Fatalnya apa? Orang kehilangan iman. Makanya saya gini, kalau ada orang yang ada di dalam kemalangan, ada dalam persoalan, ada dalam kedukaan, saya selalu berdoa, "Oh Lord," satu yang saya minta, apa? Jangan ada satu pun iman yang gugur karena persoalan ini, karena pergumulan ini. Jangan Tuhan, jangan. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka. Itu yang saya minta. Kalau solusi, Tuhan yang paling tahu bagaimana menyelesaikannya, dan Tuhan yang paling tahu kapan waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, church, hari ini jangan sampai itu terjadi fatal terhadap kita. Seberapa fatal dan kenapa kemudian kesesakan, kesulitan yang kita nggak mengerti. Kita sudah hidup baik-baik saja. Kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak ceroboh. Tetapi kenapa ya kok ini bisa terjadi? Kadang-kadang mereka membuat iman itu gugur. Bukan mereka, tetapi itu membuat iman gugur. Kenapa iman bisa gugur? Yang pertama, orang akan kehilangan eksistensi Tuhan. Tuhan makin gak nyata. Kita berdoa A, kejadiannya B. Kita berdoa B, kejadiannya Z. Akhirnya kita mulai selalu mendapatkan apa yang gak kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Akhirnya kita mulai, ini Tuhan sebetulnya ada atau enggak sih? Maka kalau kita lihat manusia pada akhir zaman, mereka gak peduli dengan agama. Mereka lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti Tuhan. Karena di akhir zaman eksistensi Tuhan itu meredup, makin gak kelihatan, makin gak nyata. Karena tekanan-tekanan, karena ketidakmengertian kita, karena ketidaktahuan kita, karena pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepala kita, yang mengaduk-aduk iman kita. Dan kita mulai berkata, Lord, Tuhan kenapa ini terjadi? Bahkan kau minta pertolongan kepada mereka-mereka yang kau harapkan bisa memberikan kau pertolongan. Tetapi ternyata pertolongan itu tidak pernah muncul dan kau mulai tambah kecewa. Engkau baca Alkitab dan kau mulai berkata, ya, ini dulu. Kayaknya kalau hari ini udah gak ada deh. Kenapa? Buktinya dalam persoalanku ini gak ada. Kalau udah kayak begini bahaya Bapak Ibu. Imanmu bisa gugur. Kalau iman sudah gugur, habis. Kesulitan yang sementara ini menghancurkan kehidupan kita yang kekal, yang Kristus Yesus melalui tubuh dan darahnya memanggil kita, memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Jangan sampai gugur. Yang kedua, kenapa iman itu kemudian bisa gugur? Karena mereka mulai cemburu. Mazmur 73. Kayaknya orang fasik itu lebih untung deh dari aku. Kayaknya mereka kok, walaupun mereka fasik, mereka bisa dengan congkaknya, mereka bisa dengan dalam kefasikannya, mereka lebih gemuk, mereka lebih beruntung daripada saya. Dan kita mulai lebih lagi kehilangan eksistensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rohani kita habis, iman kita gugur, akhirnya kita binasa. Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam berkata, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi bagaimana kita bisa survive
2022 belum tentu pandemi ini mereda atau berakhir. Tidak ada jaminan. Anda boleh tanya sama epidemiolog yang terhebat di dunia ini. Dia juga gak bisa jawab. Siapa yang jamin nanti Omikron tidak bermutasi lagi? Mungkin nanti kita akan ketemu COVID-19 varian mikrolet mungkin. Kopaja mungkin. Yang udah gak ada tuh. Mungkin aja. Habis Omikron udah keluar. Demikron, Delta Omikron. Waduh. Kalau udah kayak gitu pusing Bapak Ibu. Kalau saya mau Omikron kayak. Mau Demikron, saya nggak peduli. Yang saya peduli cuma satu, setiap hari prokes jalanin nggak, sanitize nggak, jaga diri nggak, jaga orang lain nggak, itu aja. Lebih daripada itu, sudahlah, biarkan itu menjadi urusannya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai iman itu gugur. Karena eksistensi Tuhan udah kabur. Karena kita mulai cemburu dengan orang fasik. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Dia. Maka di dalam Crossing the Years service ini, saya ambil tema The Goodness of God, kebaikan Tuhan. Karena itu modalnya. Karena itulah kekuatan kita. Daud waktu dia lihat Goliat, modalnya cuma satu. Apa? Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan yang dia andalkan. Dia kenal betul. Dia percaya betul. Dia tahu. Dan dia selalu berkata, dulu lawan beruang Tuhan yang membuat aku menang. Lawan singa Tuhan yang membuat aku menang. Dan Tuhan yang sama membuat aku akan menang melawan Goliat. Kenali Tuhan Bapak Ibu. Kenali Dia. Kenali Dia. Kalau kita tidak mengenal Dia, saya percaya di tahun 2022 kita akan tumbang. Iman kita gugur. Tuhan tercabut dari hati kita. Tuhan tercabut dari kehidupan kita. Doa saya, itu tidak boleh terjadi. Di masa-masa yang tidak menentu, imanmu dan imanku harus makin hari makin kuat, makin hari makin luar biasa, makin hari makin teruji, makin hari makin besar, makin hari makin sempurna, Bapak Ibu. Dan saya percaya 2022 adalah tahun di mana engkau dan aku akan melihat kemenangan yang gilang gemilang bersama Kristus. Haleluya. Amin. Yes. Bagaimana kita bisa mengenal? Apa yang harus kita kenal? Dan seperti apa orang yang mengenal Tuhan? Yang pertama kita lihat di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang 18. Apa yang perlu kita kenal dari Tuhan? Apa yang kita perlu mengerti dari Tuhan? Sehingga kita bukan menjadi umat yang mudah goyah, tetapi menjadi umat yang tetap kuat. Bahkan di masa tersulit. Pohon zaitun boleh mengecewakan. Anggur boleh gak berbuah. Ternak-ternak boleh gak ada. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Tetapi tetap seperti Habakuk berkata,
aku tetap akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kenali Dia. Apa yang kau harus kenal? Yang pertama, Efesus pasal yang ketiga ayat yang 18. Dan ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Yang pertama, kenali kasih-Nya. 4 dimensi kasih Tuhan. Panjang, itu bicara mengenai kesetiaan Tuhan. Kasih ibu saja sudah sepanjang masa. Kasih Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Yes. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenali kasih-Nya. Dia setia. Kesetiaannya itu tanpa batas. Panjang, lebar. Itu bicara mengenai cakupan daripada kasih Tuhan. Bukan hanya soal keselamatan, bukan hanya soal sorga, tetapi soal makan minum saudara. Roma 8 berkata, kalau Dia mengaruniakan bahkan anaknya yang tunggal saja tidak Dia sayangkan, apa tidak Dia akan mengaruniakan segala hal dalam kehidupan. Jangan khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Matius 6 berkata, Bapak Ibu, semua Tuhan akan karuniakan lebar, mencakup dari A sampai Z, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada yang lolos dari kasih Tuhan. Jadi jangan suka memilah-milah. Oh, kalau soal keselamatan itu urusan Tuhan. Soal makan minum gue cari sendiri. Akhirnya Anda susah. Gara-gara cari makan minum sendiri, yang terjadi kita murtad sendiri, iman kita gugur sendiri, gitu. Panjang kesetiaannya, lebar cakupannya. Begitu tinggi, mulia. Ini bukan kasih yang kau bisa dapatkan di dunia ini. Ini bukan kasih yang kau bisa temukan di dunia ini. Ini kasih yang beyond daripada knowledge. Di atas daripada pengetahuan. Yang kita tahu adalah kasih yang terbatas. Yang kita tahu adalah kasih yang bersyarat. 2 minggu sudah dikhotbahkan bicara mengenai kasih Tuhan. Kenali kasih-Nya. Tinggi, mulia. Ini kasih yang paling murni. Tanpa motivasi apapun. Ini namanya grace, kasih karunia. Haleluya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita cakep, bukan karena kita kaya, bukan karena kita. Kasih ini ada karena memang Dia mengasihi kita. Haleluya. Dalam. Bicara mengenai apa? Dia mengasihi saudara. Ini bicara mengenai keintiman. Ini bicara mengenai pengenalan. Tidak ada yang lebih mengenal saudara daripada Tuhan. Mungkin mamamu sudah mengaku bahwa dia adalah orang yang paling kenal daripada. Saya mau kasih tahu, Tuhan lebih mengenal saudara dan saya. Dia mengerti saudara dan saya. Kenapa? Karena Dia merancangkan, Dia menciptakan saudara dahsyat dan ajaib, perlengkapan saudara. Tuhan yang desain, you are the masterpiece daripada Tuhan.
bukan hasil daripada mesin manusia. Engkau dan aku adalah masterpiece-nya Tuhan. Dia desain dengan kasih yang begitu dalam, begitu intim, saudara. Kenali kasihnya itu. Yang panjang, yang lebar, yang tinggi, yang dalam. Engkau mengenali itu? Engkau punya pengetahuan mengenai kasih itu? Kalau ya, saya percaya engkau tidak akan pernah goyah di dalam hidupmu. Apapun yang terjadi di dalam sana. 2022 kah? 23 kah? 40 kah? Selama engkau mengenal kasihnya, engkau akan hidup tenang. Engkau akan bersuka dan bersorak-sorak di dalam dia. Yang kedua, apa yang kau perlu kenal? Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-102 ayat yang ke-26. Mazmur 102 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Wow. Saya kebetulan dasarnya eksakta, dasarnya IPA. Kalau dulu zaman saya anak A1, anak fisika, IPA. Waktu saya belajar mengenai galaksi, galaksi ini dimensinya luar biasa Bapak Ibu. Waduh, diameternya menurut pengetahuan itu 1 kali 10 pangkat 27. Kalau pangkat 6 itu 10 pangkat 6 itu juta. Kalau 10 pangkat 9 itu miliar. Kalau 27, saya udah gak tahu itu. Triliun-triliun. Dan yang membuat saya kagum tuh satuannya. Apa? Tahun cahaya. Artinya kalau saudara naik pesawat dengan kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 300.000 kilometer per detik. Jadi Anda kedip 300.000 kilometer. Kedip lagi 300.000 kilometer. Ini pesawat jangan dipakai ke Surabaya. Begitu kedip, Anda udah kebablasan 299.000 kilometer. Kencang banget saudara. Kencang sekali. Dan untuk menyeberanginya, galaksi Bima Sakti saja. Konon galaksi itu ada 2, ada Andromeda, ada Bima Sakti. Terdiri dari miliaran bintang-bintang. Untuk menyeberanginya, engkau perlu 1 triliun tahun. Pakai pesawat yang sekencang itu. Waduh, saya langsung bayangin, mak. Gedenya kayak apa itu? Kan firman Tuhan. Dasarnya diletakkan oleh Tuhan. Dan itu adalah buatan tangannya. Wow! Betapa besarnya Bapamu dan Bapakku. Betapa berkuasanya Bapamu dan Bapakku. Sehingga saya percaya apapun yang diperhadapkan kepadamu hari ini, jangan pernah menggentarkan engkau. Kenapa? Karena tidak ada yang pernah bisa mengalahkan dan sebanding dengan kuasa daripada Tuhan. Dia yang meletakkan dasar bumi. Dia yang merajut langit ini. Galaksi itu dengan tangannya. Dia juga yang hari ini menjadi Bapamu dan Bapakku karena Kristus Yesus Tuhan. Wow! Saya gak takut saudara dengan apapun. Saya gak pernah khawatir karena aku tahu Bapakku luar biasa. Dan dia juga Bapamu. Kalau engkau ada hari ini bersama keluargamu, tos dulu kanan kiri.
bilang wow gitu. Hebat sekali. Kenali kasihnya, kenali kuasanya, kenali. Dan yang ketiga, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang ketiga, kenali apa? Sifatnya. Lah sekarang pengajaran orang beriman, apa yang disebut itu yang dia dapat. Gak salah, tapi gak benar juga. Gak selalu Bapak Ibu. Gak selalu. Engkau harus belajar waktu dia berkata tidak. Engkau harus belajar untuk mengatasi kekecewaanmu. Ayub bukan orang yang sembarangan. Ayub bukan pezina. Ayub orang yang taat, bahkan Tuhan mengakui ketaatannya. Tidak ada di bumi ini yang lebih taat daripada dia, yang lebih saleh. Tetapi istri daripada Ayub gak sanggup untuk mengatasi kekecewaannya. Sehingga akhirnya apa? Dia ingin sekali mengutuki Tuhan itu. Bahkan dia saran ke suaminya, ini saatnya kutukilah Tuhanmu dan matilah kamu. Kenali sifatnya. Dia bukan hanya Allah yang selalu memberi, dia Allah yang menghajar. Dia Allah yang memproses saudara dan saya. Yohanes 15 ayat yang kedua, yang ranting yang berbuah tidak didiamkan, dibersihkan. Pelajari sifat Tuhan ini. Tuhan bukan hanya Tuhan yang selalu ya. Terkadang engkau harus belajar untuk menerima dan mengakui His sovereignty di dalam kehidupanmu. Banyak sekali terkadang kita ingin sekali orang tua kita umurnya lebih panjang lagi, tetapi Tuhan berkata di dalam kesempurnaannya, atas keputusannya, dia berkata, no, it's time for them to go back home. Waktu engkau berdoa, engkau kumpulkan 2.000 hamba Tuhan sekalipun, engkau berdoa dan mujizat tidak terjadi. Kenapa? Karena memang sudah waktunya untuk kembali. Karena dunia ini bukan tempat yang kekal untuk kita ada di tempat ini. Mengertilah sifat Tuhan, mengertilah, kenalilah sifatnya. Sifatnya apa sih? Setia. Sifatnya apa? Enggak pelin-pelan. Sifatnya apa? Tegas. Sifatnya apa? Kudus. Kudus. Itu sifatnya. Sifatnya apa? Penuh dengan kasih. Dia adalah pribadi yang bisa duka, yang bisa tertawa, yang bisa tersenyum. Dia adalah pribadi yang bisa meresponi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini bagaimana kita bertahan? Bukan hanya bertahan, kita keluar lebih daripada pemenang. Jangan pernah goyah. Jangan pernah goyah. Caranya, kenali dia. Bagaimana supaya kita mengenal Tuhan? Maka engkau perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menginsyafkan engkau akan banyak hal. Yang kedua, engkau perlu bergaul dengan Tuhan. Siapkan waktumu. Siapkan waktu terbaikmu. Siapkan hatimu. Haleluya. Dengarkanlah firman ini. Dan percayalah. Engkau dan aku. Di masa-masa yang tersulit. Dikala semuanya mengecewakan. Dikala semuanya tidak seperti harapan. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap bertahan. Karena kita tahu siapa Bapa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, memohonkan, tidak ada satu iman gugur karena kedukaan, karena kesulitan, karena pergumulan. Tidak ada satu iman gugur melupakan Tuhan, bahkan karena kebahagiaan dan sukacita yang hari ini ada atas mereka Tuhan. Tetapi hamba-Mu berdoa mereka kuat berpegang dengan Tuhan. Apapun keadaannya, apapun musim di dalam kehidupannya. Karena mereka tahu kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ini saatnya Tuhan kami memperingati akan kematian-Mu. Dengan tubuh dan darah-Mu layakkanlah kami ya Bapa. Kami telah mempersiapkannya. Sebentar kami akan crossing the years. Sebentar kami akan melewati batas tahun ini. Dan kami mau mulai. Kami mengakhiri dan kami mau memulainya. Waktu kami mengakhiri, kami berkata semua karena Kristus. Waktu kami memulai bersama dengan Kristus. Angkat roti di atas kepalamu. Apa yang telah kuterima daripada Tuhan kuteruskan kepadamu pada hari ini. Bahwa malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Seraya dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Inilah jaminan kekuatan yang daripada Tuhan untuk engkau dan aku. Tubuh ini akan menjadi satu dengan tubuhmu. Menjadi kekuatan yang luar biasa. Makanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Setelah makan dia mengambil cawan dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah sebagai peringatan akan aku. Karena setiap kali engkau memakan roti dan meminum dari cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Ini adalah darah Kristus yang menyucikan engkau dan aku dari segala dosa. Bahkan dosa yang sampai hari ini dengan tidak sengaja engkau lakukan. Darah Kristus cukup untuk menyucikan dosa seisi dunia ini. Terimalah darah ini dan minumlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu
yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Amin. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah. Haleluya, haleluya. Yes. Masuki tahun 2022. Tahun yang penuh pengharapan. Tahun yang penuh dengan kemenangan. Tahun penuaian. Tahun kesuksesan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua akan terjadi. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang dengan kebaikan-Nya Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Arahkanlah hatimu, imanmu, terimalah. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Umat percaya katakan, amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita.